'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo Daf, Halo Kak, sorry ya nunggu. gak apa-apa. Apa kabar? Sehat kah? Sehat, alhamdulillah. Aman? Wah, Mm-mm. sip. Share screen Daf, Kak Cika mau ngajarin rekursif. Oke, Kita sekarang mulai ke ini ya, konsep-konsepnya nanti Kak Cika jelasin. Ntar sambil lihat contoh-contoh yang ini sama sih kayaknya. pakai ini lagi, Kak. Apa? Collab lagi. Ya, share screen di Oke, collab aja. ya, udah. Oke. Nah, sekarang Kak Cika mau jelasin gini. Gini, oh iya ya, kalau gitu Kak Cika mau nambahin di sini request. Hari ini udah nih, Daf gak lupa kan? Salah ya. Enggak, enggak. Naik gunung tambah pintar jadinya malahan. Taruh Kak Cika tambahin di sini adalah eh, rekursif function. Udah, Dava kan udah belajar itu. Ini kan Dav apa looping di dalam looping kan. Nah, ada satu konsep nih sebenarnya penting. Dia tuh namanya recursive function. Nah, si recursive function itu tuh artinya function di dalam function, Dav. Jadi, kalau ini kan Oke. looping dalam looping, ini function dalam function. Jadi ada kasus di mana kalau kita punya yang kan waktu kita main Lightbot, kalau dia berpola kan dimasukin function ya, Dav. Nah, Mm-mm. itu dia fungsi yang memanggil dirinya. Tapi kenapa? Karena dia itu diulang, tapi untuk jumlah yang berbeda gitu. Contoh, misalnya Dava menghitung 2 pangkat 5 gitu ya. Oke, Ini kan berarti diulang nih. Berapa iya, kali? 2 kali, 5 2 kali, kali. 4, 5 kali kan. Kalau mau diulang kan bisa pakai for kan sebenarnya. Ya udah, for i, misalnya ininya n gitu, for i itu n, kalau ini 5 gitu tinggal 2 dikali dianya sendiri sebanyak 5 kali kan. Mm. Atau ya 2 dikali 2 4 kali lah gitu ya. Tapi kan gini ya. Nah, kalau rekursif itu tuh dia nggak gini, nggak di looping 5 kali gini, tapi dia manggil fungsinya sendiri. Jadi kayak misalnya 2 pangkat 5 nih, panggil eh adiknya hitungin dong 2 pangkat 4 dulu gitu. Jadi sudah pangkat 5 tuh ngomongnya gini. Jadi bagi dia gitu ya, ntar kasih ke back dulu. Aku nggak mau back. Oke, back dulu. Nah, jadi kalau cara berpikir rekursif itu adalah dia 2 pangkat 5 itu sama dengan gitu ya. 2 dikali 2 pangkat 4 gitu. Nah, si 2 pangkat Oke, 4 juga nggak mau ngitung. Dia bilang, 2 pangkat 4 kan 2 kali. Jadi mereka selalu panggil adiknya lagi. Jadi si kakak oke. yang 2 pangkat 5 ini bilang, gue mau kaliin 2, lu hitungin dulu 2 pangkat 4. Kata si 2 pangkat 4, gue juga mau 2 dulu, kaliin dulu 2 pangkat 3-nya gitu. Terus aja turun ke adiknya gitu. Nah, itu tuh rekursif, dia memanggil dirinya sendiri tapi untuk derajat yang lebih rendah gitu. Jadi si 2 pangkat 2 ini juga nanti manggil gini gitu. Terus aja gitu sampai si 2 pangkat 1 pun gitu. Itu 2 dikali 2 pangkat 0 gitu. Hmm. Gitu kan, Daf? Nah, jadi Iya. nanti tuh dia ngebalik gitu. eh Nanti dia balik lagi ke atas. 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti kan hasilnya 2. Terus dia bilang, nih gue hasilnya 2. Oke, 2 kali 2 berarti hasilnya 4 gitu kan. Oke, 4 ya ini hasilnya 4. 4 kali 2 berarti ini hasilnya 8 ya gitu. Jadi si kakak yang atas nih, yang paling atas nih, itu Hmm. nungguin adek-adeknya ngitung dulu. Oh ini 8. 8 kali 2 berarti 16. 16 dong gitu kan. Oke, berarti ini 16. 16 kali 2 berarti 32. Oke, hasilnya gitu. Jadi merambat gitu. Nah, si function rekursif itu nanti dia manggil dirinya tapi eh, berulang. Jadi merembet sampai ujung, dihitung, nanti naik lagi ke atas gitu. Nah, gunanya apa? Si rekursif ini tuh persamaannya ringkas, Dav. Jadi cuman sedikit terus udah gitu, udah gitu. Cuman ngabisin memori. Karena kan kayak misalnya kalau dia hitung gini kan sebenarnya looping aja ya, memorinya nggak terlalu besar gitu ya. Udah lu looping aja deh variabelnya kali-kalian aja gitu.
Tapi Hmm. pada saat rekursif dia assign memori lagi, ini belum beres, assign memori lagi gitu kayak, Dek hitungin, buka buku, si adenya buka buku, nyuruh lagi, buka buku lagi, buku. Jadi banyak gitu yang dihabisin gitu ya. Nah, gitu. Contoh lagi ya. Tar lu, tadi belum di screenshot ya. Oke, sekarang Kak Cika mau nyontohin lagi. Ada lagi contoh rekursif tuh ini apa ya? Faktorial. Jadi contoh rekursif tuh bisa gini juga. Misalnya gini ya. Sebenarnya nanti ada sih Fibonacci juga bisa. 5 faktorial itu kan berarti 5 dikali 4 Iya. dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu kan. Bisa aja looping, terus kita indeksnya kita turun-turunin kayak kemarin kita begini kan, Daf, main-main looping aja gitu kan ya. Tapi Hmm. kalau kita pakai rekursif, dia bilang 5 faktorial dia nggak mau ngitung. Pokoknya gue dikali 4 faktorial, lu ngitung dulu aja 4 faktorial. Si 4 faktorial nyuruh lagi gitu. Ya udah gue juga nggak mau ngitung ah. Gue mau 4 dikali teuing 3 faktorial berapa, hitung dulu katanya gitu. Rembet gitu aja pokoknya terus sampai bawah, nanti balik lagi gitu. Jadi si 3 ini juga dikali 2 faktorial. Sampai si 2 ini juga dikali 1 faktorial. 1 faktorial. Udah sampai situ mentok, baru ya udah gue hitung nih sekarang kata dia. 1 faktorial kan 1 ya, berarti ini 2. Berarti ini kan 6. Berarti kan ini, bener ya? 3 kali ya 6. 6 kali 4 berapa? 24. 24 kali 5 berapa? 60 gitu. Nah, itu faktorial. Oke, implementasinya gimana? Nah, berarti sekarang kita coba implementasinya. Contoh ya. Berarti kita hapus ya. Tapi prinsipnya gitu ya, Daf. Nggak Kak Cika hapus, tapi ini dihapus biar nggak ganggu. Nah, terus sekarang kita coba. Nah, nanti Dava cobain bikin Fibonacci ya. Kak Cika udah kasih contoh. Oke. Fibonacci itu kan penjumlahan 2 bilangan sebelumnya dia kan. Ini Kak Cika pisahin dulu. Ini di sini. Nah, Kak Cika mau nambahin lagi X. Ini tuh adalah satu power gitu ya. Biarin aja, nggak usah rapi banget. Nah, berarti kan kalau gitu Kak Cika bakalan punya suatu function nih. Function power gitu ya. Power itu kan misalnya apa ya? A pangkat B gitu, A pangkat B lah ya. Di mana nanti dia akan return suatu nilai gitu ya. P gitu ya. Return P. Di sini berarti kita tinggal bilang A sama dengan int input, ada gedein dulu. Nah, input enter A sama dengan gitu lah ya. B sama dengan gitu. Nah, kan udah nih. Berarti kan kita nanti tinggal bilang berarti print A pangkat B sama dengan, nah kita panggil nih power A, B itu kan. Nah, rekursifnya gimana berarti? Oke, rekursifnya berarti kita di sini ngitung dah. Jadi gini, if gitu ya. Misalnya B-nya 1. If B sama dengan, misalnya B-nya 0. Pangkat 0 kan pasti 1 ya. Gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak usah ada. Lalu. Nah, hitung 1 ya. Else, if, taruh dulu. Else if atau, elif ya. Taruh. Berarti kalau gitu, hold on. Kalau return,
return 1 kan. Kalau 1 ya, n-nya 1 ya. Kalau 0 mungkin nggak sih? Kalau 0 gimana? Kalau Apanya 0 nol? kan jadi 1 ya. Kalau 1 ya. Iya. Wah, Kalau 1 sama nomornya nggak sih? coba. Kak Cika salah nggak ya? Coba. Berarti kan kalau gini else aja kan. Kalau selain itu berarti kan kita return B dikali power A, B minus 1 gitu. Harusnya gitu. Oh, Benar nggak ya? oke, oke. Bukan. Power. Tunggu. Iya benar, pangkat kan. Berarti kalau dia 0, 0. Power Iya, A, B pangkat 1. Ya kan? Benar nggak? iya, iya. Coba ya, tes ya. Benar-benar. Mari tes ya. Mari tes dulu ya. Oke. Nanti tuh ada beda sama si faktorial. Kan kalau pertama kali dia suka lama. Sabar. Hmm, hmm, hmm. Nih, power A, B. Boleh. Kenapa itu? Ntar dulu. Invalid syntax katanya. Function. Kenapa ya? Oh, ya Allah. Apa coba? Kak Cika gara-gara Function. pakai itu sih. Masalah lain jadinya. Kacau harusnya deh. Oke, if B. Itunya ya. Apa? Gara-gara pakai si kemarin, Dap. Jadi titik koma nyampur. A Oh, gitu. 2 ya, sebenarnya. Kita coba sekarang B-nya 5. Bener Ih, nggak sih? Enggak dong, salah dong. enggak ya. 64 harus. Apa coba, benerin dah. 2 pangkat 5 harusnya berapa? 2, 4, 5, 6. 64 2, ya. 4, 8, 16, 32. Harusnya 32. Kenapa Ini 120? kedua. Oke, cek. Apa yang Oh salah? iya, kok gitu. Kak juga salah ya. Power A. Jadi kan Oh, A kalau 0, makanya dia akan ya return B. B dikali, if kalau enggak kan berarti B. Misalnya 5 gitu ya. Nah gini kita talar. Ya talar dulu. Kalau udah pusing, bagus nih sebenarnya. Berarti ya kan, berarti kan kita bilang A itu misalnya tadi kita gini kan, berarti kan kita tadi bilang 2 pangkat 5 kan. iya. Ini kebalik ya. Oh iya ya, kebalik ya. Ini malah 5 kali 25. Oh iya, Iya. Iya kok kamu bener. pinter. Berarti Hmm. gimana? Ini yang dikali Eh, yang mana? Kan berarti si A ini kan 2. Oh oh benar, iya. oh pinter. Berarti ini kan salah Kak Cika ya. Ini harusnya A ya. Iya, kenapa Iya. nggak B sih? Tapi B-nya benar kan? Dapat pinter. Coba deh. Iya benar. 2 pangkat 5. Benar juga. Nah, oke. Hai. Got the idea kan berarti. Sekarang Kak Cika mau bikin, nanti dapat tugas adalah membuat yang Fibonacci ya. Sekarang Kak Cika tambahin lagi di sini. Hmm, mana dong? Gimana? Oh ya ini aja. Oh ini aja, teks. Sekarang 2 adalah faktorial. Oke, sekarang kita tambahin lagi code. Nah, Kak Cika bikin faktorial. Berarti kan di sini sama aja kan? Berarti A input. Nah, kalau faktorial cuma 1 kan? Iya. Oke, input. Misalnya F aja ya kalau gitu ya. Oke. F integer ya ambil, karena kan angka. Integer, input, enter, a number. Oke, bla-blanya kan terserah. Dah, berarti kan print factorial of F is fact F gitu ya. Nah, ini kita taruh fungsi kan. Nah, gini. Terus def faktorial
N gitu ya. Ya udah, N apa F? Boleh lah F juga, terserah. Ini boleh. Nah, Oke. berarti kayak tadi kan, if F sama dengan 0 boleh nggak ya? 0 faktorial ada nggak ya? Apa 1 ya? Kalau F sama dengan 0, Jadi 6 dong. 0 faktorial itu berapa sih? 0 ya. Masih. 1 ya. Return. Oh gini. Return 1. Oh nggak usah pakai tipe koma dong. Else. Berarti kan return apa? Kita return F dikali F min 1 ya. Oh gini loh, faktorial. Coba ya bener nggak sih? Oke. Ya, ya, ya. Oh, ya. Lupa. Harusnya 5 faktorial itu 155 ya. Iya bener. Oke. Gitu kan, jadi manggil. Sekarang tugasnya Dava adalah, ntar dulu, mana? Sorry, salah. Bentar, Dava. Tunggu ya. Ya. Sekarang Kak Cika mau kasih, kok gitu? Oke, sekarang ini Kak Cika gedein lagi. Dibersihin dulu. Sekarang kita bikin Fibonacci. Dava yang bikin Fibonacci. Fibonacci itu kan berarti 1 dulu kan. 1 udah 1 ya, berarti kayak tadi ya. If angkanya 1, 1. Kalau dia ada 2, berarti ini tuh dari sebelumnya kan. Which is ini anggap nggak ada gitu ya, 2 sebelumnya gitu ya. Di awalnya 1 gitu ya. Ini kan berarti 2 ditambahin jadi ini kan. Ini ditambahin jadi ini kan. Ini ditambahin jadi ini. Ini ditambahin jadi 8 gitu. Ini ditambahin jadi 13 gitu. Bener nggak sih? Iya. Ini ditambahin 21 gitu. Bisa nggak? Tapi pakai rekursif. Kira-kira gimana? Manggilnya gimana? Yang direkursif apanya? Cobain dulu. Kalau Kak Cika logiknya berarti dia selalu kayaknya base-nya ada, berarti base-nya nggak bisa 1 dah. Jadi harus ada 0. Kayak misalnya kalau misalnya kita nggak ada bilangan kan berarti 0 ya. Tadi kayak tadi ya. Terus kalau misalnya dia N-nya 1, cuman 1 nih. Berarti kan harus 1 gitu. Kita harus define bahwa ini 1. Karena dia nggak bisa dijumlahin sama siapa-siapa lagi di sini, nggak ada kan, nggak ada 0 juga gitu. Nah, terus berarti yang harus daftar rekursifin itu adalah dia tuh selalu bergerak kan, tapi selalu N min 1 ditambah N min 2 gitu. Jadi kalau saya Dava ada di posisi ini, N min kan 1 N min tambah satunya nggak N. dianggap 0 ya. Kalau di awal ini ya Iya. udahlah, kalau lu 1 ya lu pasti 1. Tapi kalau ini ya udah, karena sebelumnya nggak ada, dia dianggap eh, eh, dia berarti ngambil yang ini gitu ya. Nah, yang ini kan berarti misalnya ini posisi 2 nih, 0, 1, 2. Berarti posisi 2 itu menjumlahkan posisi 0 sama posisi 1. Posisi 3 itu menjumlahkan posisi 1 sama posisi 2 gitu. Nah, yang rekursif tuh ininya berarti ini. Coba Dava buat kayak gimana. Tapi base functionnya harus ada ya. Oke. Base function tuh yang kayak kalau 0 berarti pasti 1 nih gitu. Kalau 1 dia berapa nih? Hmm. Hmm, 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 hmm. Mana? Hmm. Yang pelan.
Mau dicoba juga boleh sih. Wah, ntar lagi Kak ini. Gimana ya ini? Coba ya. Ntar, Bingung ya. ntar Kak Cika tambahin dulu. Biar Eva ini dulu. Teks ya. Oke. Nah, kita Oke. membuat catatan dulu. 3 Fibonacci. Ini emang agak beda sih. Jadi Fibonacci teh B-nya yang gede, yang 2 apa Fibonacci? Oh, salah. Fibonacci. Nah, berarti deh ya Kak Cika bikin dari kerangkanya dulu. Nah, berarti kan dia bikin 1 kan ya, Dav ya? Ya nggak sih, 1 nggak? Ntar dulu. Berarti yang kita masukin itu misalnya mau berapa langkah gitu ya? Fibonacci 6. Berarti 6 bilangan misalnya. Oh, Dava bingung tuh karena gitu. Karena gini, ya, Kak Cika kotretin dulu. Kita sama-sama kotret. Oke. Berarti kan kalau saya Kak Cika bilang Fibon. Saya Kak Cika bilang Fibon atau gini. Fib aja. Fib 6 gitu kan ya. Nah, Fib 6 ini kan berarti dia ngitung Fib, ini emang nyebelin sih. Dia berarti ngitung harga Fibonacci-nya 5. Bentar dulu. 1 ditambah iya kan? Fibonacci 4 kan gitu kan? Mm-mm. Terus deh mereka gitu lagi gitu kan ya nggak sih? 4. Nah, si 5 itu kan Fibonacci 4 sama 3. Fibonacci 4 itu Fibonacci 3 sama 2. Gitu Ya. kan? Berarti jadi dia semuanya Nah, yang nyebelin dari ini dibanding yang tadi contoh itu kan karena dia punya dua term ini kan, ya kan? Jadi ini ganggu sih sebenarnya, tapi sama aja. Nah, kalau pakai rekursif tuh kalau kita jadi gini udah eh, ada kasus-kasus yang dia tuh rekursif ya. Jadi begitu diselesainya pakai fungsi ini dia jadi lebih simple gitu. Tapi kalau kita bikin pakai manual malah pusing gitu karena looping bisa aja sebenarnya looping di dalam looping gitu ya. Nah, berarti kan gitu ya, Dav selalu dia manggil rumusnya tuh berarti kan selalu kalau kita punya Fibonacci n berarti dia itu adalah Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Begitu-begitu terus gitu kan. Nah, Fibonacci 0 itu 0, Fibonacci 1 itu 1. Oh, ternyata gini deh, Kak Cika salah. Tadi barusan Iya. baca. Ternyata gini, Dav, harus dari 0. Gimana? Jadi kalau kita 0, dia 0, Mm-mm. kita 1, 1. Karena dia sebenarnya sih kalau kata Kak Cika nggak usah pakai 1 deh. Coba aja lah. Coba. Berarti kita buat ya. Oke. Kita coba ya, kita coba. Oke. Oke. Berarti 1 aja ya, berarti inputnya. Flip aja ya. Enggak. Taruh ini gedein dulu. Supaya aku tidak pusing. Nah, bentar. Ini gedein dulu, turun dulu ke bawah. Nah, berarti di sini flip sama dengan atau n deh, n sama dengan integer input enter number gitu ya. Ya. Oke. Kita panggil nih Fib. Udah pencet. Ih, kasih jadi hilang. Oke. Fib n gitu ya. Nah, berarti sekarang kita def fib n. Mm-mm. Nah, kalau kata Kak Cika kayak gini, misalnya base case-nya tuh if n sama dengan 0, ya dia 0 gitu ya. Ya.
Kalau 1 masuk, kayaknya sih masuk deh. Kalau usah Return 0. ditulis lagi, tapi nggak tahu. Tapi ya contoh, kok dia pakai contoh? Gimana? Kita juga nggak usah return 0. Kita coba. Hmm. Oke, nggak usah pakai itu. Sekarang else, udah berarti tinggal rumus dah. Return apa? Fib, N min 1 plus fib N min 2 ya. bentar ya kamu, iya benar. Dah, iya harusnya gini terus berhasil ya. Tapi Kak Cika nggak tahu hasilnya. Berapaan sih tadi hitungannya? Coba tes ya. Ih, Oh, liatin. 2 ya. Misalnya berapa? 3. Nah, Ngamuk, marah dia kalau N kenapa sama ini? oh, Hmm, ada yang ngeluping. Kalau 0 return 1 gitu ya. Kalau 0, 0. 0, Kalau 1 1. return 0. Atau harus ada 1 ya. Kita tapi 3 kok. Oh iya ya. Ih, nggak robot dong. Anda nih ya. Coba ya Elif. Apa satunya juga mesti disebutin ya? Atau Elif. enggak kalau gini bisa nggak Kak? Kalau if N kurang atau sama Oh dengan iya ya. 1 terus return N gitu. Wih, kok pintar? Ih, Dova. Lebih kecil dari 1 ya? Kecil dari 2 nggak? Udah ya dari 2 ya. Oh enggak dong. Gini ya. Gini Iya ya. ya. Oke. Iya gitu-gitu. Pintar. Iya bener bisa juga sih. 3 soalnya. Ih pintar. Bener nggak Bener? sih? Nggak 1, tahu. 2, 3. 2. Bener, Dav. Tapi gimana sih ya? Kita tuh berdasarkan posisinya kan? Coba ya kalau misalnya Kak Cika masukin 0 gimana? 0. Oke. Kalau 1. Ih Dava pintar. Ih. Oh bener kamu pintar. Bener, bener lah. Lulus, 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 lulus. Microsoft, Google masuk ya. Kalau 8, 21 ya? Berapa emang? 1, 2. Gimana sih ngitungnya dah? Nggak Nih. tahu biasanya. Oh, bilangan ke-8. Ngerti nggak sih? Kalau kita jadi lemot. Gini, Oke. iya kan? Bilangan Iya iya ke-8 iya iya. Fibonacci itu siapa, Cen? Kan ini berarti 21. 1. Merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 0 dari 0 kali ngitung ya. 0, 1, 2, 1. Gimana sih ya ngitungnya? Gitulah Dari pokoknya. satu pertama ya. Heeh. Iya, Oke. Fibonacci ke-8 siapa? Itu gimana sih sebenarnya? Iya gitu berarti kan. Kalau sequence base case, iya kan ke-6 harus ngitung yang ke-8 harus ngitung yang, iya berarti ngitungnya dari 0 karena dianggapnya itu. Ya bisa sih. Oke, berarti berhasil ya. Nah, sekarang Dava udah jago itu. Nah, Kak Cika taruh antara mau ngasih tahu Dava apa ya? Oh, ini dulu deh Lambda dulu. Nanti baru kita lihat implementasi Python ya. Karena Dava bagus, jadi Kak Cika bisa nambahin materi nih, codingnya. Nah, sekarang kita nambahin, hold on. Kak Cika mau nambahin Lambda function. Eh, Oke, bentar ya. Lambda. Kak Cika tadi dulu ininya. Contoh. Jadi gini, Kak Cika gimana ya kasih contoh ya. Si lambda function itu functionnya tuh nggak dikasih nama, Dav. Jadi nggak pakai def. Hmm? Jadi dia itu hmm, gimana ngejelasinnya? Dia tuh nggak dikasih nama, dia langsung compute aja tuh di dalam ininya persamaannya. Nah ini tuh sebenarnya masuknya ke functional programming. Tapi Kak Cika pingin ngajarin ke Dava. Jadi lambda function tuh misalnya gini ya. Hmm, Kak Cika punya ya contoh ya. Eh,
Misalnya Kak Cika punya, Kak Cika mau ngeprint ya, misalnya A, Hmm. add gitu ya, A, B gitu. Kan kalau pakai function kan kita gini kan, def, add, A, B gitu ya. Iya. Nah ini totally different way of, ini tuh, Eh. kok gini sih, so tau banget sih itu. Kalau return A tambah B gitu ya. Nah, ini tuh pemikiran prosedural yang biasa gitu. Tapi kalau di lambda function tuh dia ke fungsional. Jadi dia tidak peduli struktur, tidak peduli looping. Pokoknya bagaimana caranya gue menjalankan si fungsi ini dengan ringkas gitu. Goodnya tuh kalau orang yang udah biasa pakai lambda function itu tuh bagi dia cepet banget. Tapi buat readable gitu yang baru tuh agak susah gitu. Nah, kalau ini kita nggak gini dah, tapi gini kita bilang add gitu ya. Kita ada fungsi add. Terus kita bilang gini add, kita mendengar lambda gitu ya. Terus kita punya variabel input x sama y. Udah gitu ya, titik 2. Itu adalah x plus y. Jadi enggak gini. Ini tuh enggak gini, ini enggak. Dia bilang, pokoknya gue add ini, si fungsi add itu adalah fungsi lambda di mana ada dua variabel dan jadi sebelum titik koma itu adalah variabelnya, ini operatornya langsung. Jadi nggak ada nama fungsinya. Ada sih namanya nama variabel ya add ini ya. Cuman kayak gini aja gitu. Ini contoh sederhana. Coba kita jalanin dulu. Misalnya kayak kalau gitu gimana? Misalnya kita run. Bener nggak sih? Loh, kok 7? Kok totalnya 7? Kita belum ngasih input sih ya? Iya. Iya. Kok Oh, Kak Cika salah. Ini dari loh. mana itu? Misalnya 123 ditambah 111 Hmm. gitu ya. Nah, 234 kan. Nah, si lambda function tuh kayak gitu bentuknya. Oke. Tapi kan Dava, oke ini buat apaan gitu kan ya misalnya. Iya. Kalau buat gini tuh masih kurang kelihatan kayak oh iya ya, Kak Cika tuh harus ngajarin Dava juga. Please abis ini deh, abis ini. Ntar abis ini ya. Nah, sekarang berarti Kak Cika mau bikin lagi, tenang, contoh lain. Jadi biar Dava tahu semua ini contoh kode ya. Tambahin lagi misalnya, itu buat penjumlahan sederhana gitu ya. Aduh, Kak Cika mesti ngajarin. Tunggu. Oke. Nah, berikutnya, nah ini kan sebenarnya nggak kelihatan benar, belum kelihatan banget ya. Oke, sekarang Kak Cika berarti harus masuk. Apa sih? Kenapa sih? Oi, close. Nggak mau. Kak Cika mau bikin ini ya di sini ya. Ini dulu. Data structure dulu. Nah, nanti baru balik lagi ke lambda deh. Karena dari lambda baru kelihatan. Nah, dari data structure, Kak Cika mau nambahin satu list dulu. Oke. Nah, oke, sekarang Kak Cika ngajarin. Dava kan selama ini udah belajar variabel udah lah ya. Terus kalau kontrol misalnya sequence, looping, if itu kan udah bisa. Terus rekursif tadi udah bisa. Nah, sekarang tuh kita mulai belajar struktur datanya gitu. Nah, struktur data yang paling sering dipakai di Python tuh ada yang namanya list. Jadi kalau ketika punya list gitu ya, punya list, itu Kak Cika bisa taruh itu dia ditutup dan dibuka dengan kurung kurung kotak. Ya. Ya, misalnya Kak Cika punya, gue punya list of numbers gitu ya. Aja di dalam satu ini. Saya Kak Cika punya 20, 13, berapa lah gitu ya. Dah, itu kayak gitu, tulis gitu ya. Nah, itu bisa kita panggil pakai indeks DAF. Jadi misalnya list 0 tuh si 20 gitu ya. Jadi setiap posisi dia tuh ada nomor indeksnya. Kayak array lah gitu. Nah, Ya. kalau di bahasa pemrograman lain, kalau kita punya kayak gini ya, ini kan list ya, kalau di bahasa pemrograman lain itu namanya array.
array itu kalau bahasa Indonesia istilahnya larik, tapi kalau Kak Cika ngebayangin ini kayak laci gitu. Nah, Kak Cika punya MyList ini, Kak Cika punya 5 laci. Isinya tuh bilangan integer gitu semuanya. Kalau di bahasa pemrograman lain, itu tuh kita hanya boleh satu tipe data, Daf. Jadi kalau misalnya kita punya laci isinya sepatu, sepatu semua gitu. Kalau integer, integer semua. Tapi kalau di Python itu bisa misalnya eh another list ya gitu. Ngetik. Nggak mau ngetik. Sabar. Hmm? Oh ya Allah. Nah, Kak Cika tersangkut di ini mode. Kenapa? Annotate-nya dihapus dulu, ininya di 100%. Oh, annotate ya. Nah, Array. terus Cara. sabar. Ih, nggak bisa Hmm. share. Oke. Nah, ini ya Kak Cika bilang, ini saya Kak Cika punya another list gitu ya. Kita tuh bisa gini dah. Punya misalnya karakter gitu. Terus Kak Cika punya bilangan pecahan gitu. Kak Cika punya boolean gitu kayak tadi ya sama dia lihat. Boolean gitu punya bilangan integer boleh gitu. Jadi misalnya string gitu ya. Itu boleh gitu kalau di Python tuh bisa gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain nggak boleh. Lu kalau punya list Hmm? nggak boleh gitu. Nah ini kan dia yaudah lu mau ngeprint. Dia mau ngeprint gimana caranya Dav ya? Oke. Ini Akses. mah keluar. Coba ya dia suruh ngeprint. Tab. Tab nggak sih? Enggak. Udah ngeklik kalau ngeklik. Oh ini. Kita. Tuh. Nah, ini kalau di run Print MyList. dia ngeprint gitu. Oh, itu Nah itu apa? list. List tuh gitu aja sebenarnya. Kayak Oh, yang oh itu list tuh. juga ya yang A itu. Oke. Jadi si duaan ini adalah list. Oke, sekarang kedua. Itu adalah yang sering dipakai. Itu adalah dictionary. Sebenarnya dua ini sih ya. Nanti satu lagi Kak ajarin coba tuple. Kode. Nah, kalau dictionary itu dia bentuknya adalah pasangan. Jadi dia punya key sama value. Bisa Kak Cika punya my dictionary gitu ya. Itu ditandai dengan kurung keriting, kurung kurawal. Jadi Kurung. Kak Cika tadi apa tadi kan kalau list pakai kurung siku kan, ini pakai kurung kurawal. Tapi jadi gini, misalnya key-nya apa ya? Misalnya Dava key-nya. Terus value-nya saya ini nilai gitu. Terus misalnya ini Kak Cika. Ini misalnya gitu. Nah, ini tuh dictionary kita gitu. Jadi kita tuh punya bedanya dictionary sama list. Dictionary itu punya key sama value. Nanti tuh dia cara menggunakannya tuh ini key ya. Itu enak banget dia bisa nge-search berdasarkan key-nya. Dia bisa sorting berdasarkan value-nya gitu. Tapi intinya strukturnya selalu ada key sama value. Jadi kalau misalnya Dava mikir, duh gue pengen ada data nih. Tapi misalnya datanya bentuknya apa ya? Misalnya datanya bentuknya cuman suhu aja misalnya suhu per jam gitu misalnya. Ya udah pokoknya ngambil 10 sampel data hari ini gitu. Terus Dava masukin list aja boleh. Atau misalnya Dava punya daftar, Dava punya daftar misalnya kata-kata yang mau di-remove dari suatu misalnya apa ya? Kan kalau kita misalnya punya pidato ada kata-kata yang mau kita buang gitu ya, mau dihapus taruh di list gitu. Jadi kita compare kalau ada kata-kata ini hapus aja atau di replace gitu ya. Itu pakai list gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau oh iya mau nyimpen data suhu tapi mau pakai sama jamnya. Jadi misalnya jam 9 pagi gitu suhu misalnya 21 derajat Celcius gitu. Jam berapa gitu ya kan bisa kan naruh gitu. Nah, ya kalau pasangan dari value itu kayak pasangan key dan value pakainya dictionary. Kira-kira gitu. Nanti kita lihat ininya ya, kita lihat implementasinya. Nah, ini kalau di print sih sama aja sih sebenarnya. Tapi ya udahlah kasihan dia udah ngetik. Gue accept. Nah, sekarang di accept. Gitu ya. Gitu ya. Ini. Oke, sekarang yang satu lagi
Yang perlu dipakai itu ada yang namanya tuple. Nah, ini Kak Cika taruh dulu. Ini di teks dulu ya. Berarti ini 3 tuple. Terus, tapi lupa lihat dulu contoh. Tunggu ya. List dictionary. List itu. Nah, list itu bisa ini, Kak Cika lupa jelasin. List itu bisa ditambah dikurangin, Daf. Jadi kita bisa misalnya nambahin ke list, ngapus yang di list, mau dikurangin bisa. Sama dictionary juga gitu. Jadi, oh iya, ntar dulu ya. Itu kan tadi, Kak Cika bisa gini. Kalau saya Kak Cika, gini, Daf. Kak Cika demoin dulu. Bisa Kak Cika bilang ya di sini ya. Print my list list 3 gitu. Nah, berarti dia akan ngeprint posisi 3 yaitu 11 gitu ya. Terus kalau misalnya Kak Cika mau nambahin itu tinggal Kak Cika bilang gini dah, my list append misalnya kayak angka ya 99 gitu ya. Terus nanti Kak Cika print lagi. Jadi kalau kita run ya udah nambahkan ada angka baru gitu pakai append. Kalau mau remove tinggal remove aja. Jadi saya nggak mau, gue nggak suka. Ya udah my list remove /9 print my list. Bukan hilang gitu. Nah, cepet banget gitu kalau di Python tuh kayak gini-gini. Nah, Kak Cika tuh ngajarin yang gini tuh buat nanti kalau Dava implement ini mungkin buat data science, buat machine learning. Itu tuh pasti struktur datanya eh, kalau kalau nggak list, dictionary, tuple atau 2 dimensi. Jadi kayak array gitu ya, bukan array-nya tuh yang array 2 dimensi. Jadi yang udah kompleks. Nah, itu ya. Nah, dictionary kalau kita mau lihat lagi, nah dictionary itu kita bisa bilang misalnya gini, pengen ngeprint gitu ya. Misalnya Kak Cika bilang, kan kalau print my pic semua ya, pengen ngeprint misalnya apa ya, print my dic gitu ya, my dictionary. Misalnya yang cuman kayak gimana ya? Name aja ya. Oh, oke. Yang Dava aja gitu, Dava gitu. Oke. Tuh. Jadi Kak Cika cuma mau lihat nilainya Dava aja gitu. Itu kita tinggal bilang gitu. Sebenarnya ini bisa aja bisa jangan Dava 90, tapi misalnya nama Dava, nama Kak Cika gitu. Nanti kalau Kak Cika bilang mydic nama, dia akan ngeprint semua nama gitu ya. Jadi ganti gitu ya. Misalnya saya Kak Cika bilang ini jadi name. Hold on. Name. Bisa aja gitu ya. Nama misalnya Dava. Bisa juga gitu ya. Ini misalnya age. Set 17 misalnya gitu ya. Oh, gini dong. Terus nanti occupation apa gitu. Boleh juga gitu. Nah, jadi berarti pas gini kita bisa bilang, oke, gue mau ngeprint di my dictionary yang key-nya name aja. Nah, itu nanti ngeprint namanya gitu. Oke. Dan semua embel-embelnya gitu. Bisa gitu. Jadi kita nanti tuh kalau kita akses data ya crawling data gitu. Misalnya dari sosial media, Twitter kayak apa ya, Facebook, apa TikTok segala macam itu biasanya datanya bentuknya JSON. Nah, JSON tuh bentuknya tuh kayak gini biasanya, kayak tuple gini. Nah, kalau kita udah biasa pakai Python,
itu parsing tuh jadi gampang gitu bersihin, saya dihilangin yang nggak perlu, terus kita nyari berdasarkan key-nya mau dicari apa misalnya. Oh, gue cuma mau display data di mana umurnya antara sekian sampai sekian, atau nama yang patternnya ada apa huruf apanya gitu. Nah itu tuh di Python, woi enak banget gitu, gampang banget. Nah kira-kira gitu. Nah kalau mau nambah kita tuh bisa mau dimodify segala macam bisa lah ya. Udah sekarang itulah kira-kira ya penggunanya nanti. Sekarang Kak Cika ngajarin Oke. tuple dulu. Jangan close. Nggak mau ya. Oke. Nah, tuple itu juga sama. Cuman dia immutable, jadi nggak bisa dirubah. Jadi misalnya Dava punya harga gitu kali ya. Atau misalnya apa ya? Kalau di rumah sakit tuh misalnya ada standar misalnya oke, kadar LDL apa itu nggak boleh lebih dari sekian gitu. Sesuatu yang standar nggak boleh dirubah. Nah, itu tuh pakai tuple gitu. Kita bisa bilang misalnya ketika saya punya warna ya atau jangan warna lah ya eh apa ya? Limit gitu ya. Maksimum. Itu misalnya. Nah, itu tuh pakai kurung gini dah. Misalnya oke, maksimumnya adalah 180 sama 35 gitu. Misalnya gitu ya. Nah, Oke. itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai sesuatu yang dipaksa bentuknya begini, nggak boleh diganti-ganti, itu pakai tuple. Nah, Dava ingetin aja kalau misalnya dia pakai kurung kotak, itu berarti list, kurung kurawa berarti dictionary, kalau dia pakai kurung bulat berarti tuple. Nah, bolehkah kita punya list of dictionary? Bisa. Bisakah kita punya dictionary yang dalamnya list? Bisa juga gitu. Jadi mereka tuh bisa Hmm. saling menyimpan kayak misalnya, nih ya tadi kan ada nama Dava umur berapa? Kak, kalau misalnya banyak gimana? Ada Kak Cika umur segini, ada siapa lagi umur berapa? Ya berarti kita harus bikin list. Listnya Hmm. isinya dictionary gitu. Itu boleh kayak Oke. gitu. Dah, sampai situ oke ya. Ya. Sekarang Cika mau balik lagi ke sini ya, ke sini. Ke lambda lagi. Nah, ntar Cika cariin contoh. Kak Cika misalnya punya hmm, nih ya contoh ya. Misalnya Kak Cika punya apa ya sorting ya, mau nge-sort ya. Saya Kak Cika punya list titik ya. Kan kalau kalau misalnya kita punya ini kan koordinat gitu ya. Misalnya terserah lah koordinat di peta kayak apa koordinat di apa ya kalau kita persamaan matematik yang ada koordinat saat y x x y gitu ya. Kita punya list Hmm. koordinat nih misalnya. Oke. Nah, punya list of koordinat. Isinya tuh tuple gitu. Misalnya 1,2, 1,3 lah ya. 4,6 gini. Jadi kayak oke gue punya punya koordinat-koordinat yang dipakai untuk perhitungan gitu misalnya. Terus 7 sama -1 gitu misalnya. Nah, ini misalnya mau kita sort nih. Nah, itu dia liatin dia udah bikinin nih. Sort, tapi Kak Cika ntar dulu. Kalau mau gitu, Betul. coba point sorted key. Kalau Kak Cika nggak Hmm. gitu, nggak gitu. Bentar. 50 ya. Nah, kita bisa nge-sort berdasarkan, Kak, bisa di-sort nggak? Boleh, mau gimana? Mau menurut X-nya, mau menurut Y-nya, mau menurut elemen yang keberapa. Nah, pakai lambda itu kalau nge-sort, kita bisa pakai fungsi ya. Jadi kita bisa bilang point sorted gitu ya. Kita bilang, oke, gua mau nge-sort si titik-titik ini. Pakai lambda function. Ya udah, kita pakai fungsi, taruh aduh. Control undo mana ya? Edit undo. Agak ada undo. Ih, nakal. Ya, ih, nakalnya. Ya udah nggak apa-apa. 5,4 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5,4 7 7 ini 1 gitu ya. Jika mau misalnya 5
Kamu gak usah ikut campur deh. Diem. Kan jadi hilang. Lu mah jahat. Sorted Kak Cika mau si points ini. Mau Kak Cika sort. Nah, kita pakai ini. Key-nya tuh apa? Nah, lambda yang tadi. Kita bilang X ya. Inputnya X. Nah, X-nya itu misalnya kita mau komponen yang pertama gitu udah. Oke. Ya, berarti kita print gitu. Kan? Oke, gini ya. Apa? Must never close. Oh iya, sorry. Rutin berdasarkan jadi 157 udah bener. Berarti jangan yang pertama deh, elemen kedua gitu ya. Nah, ini jadi dia udah nge-sort tapi berdasarkan elemen yang kedua gitu. Jadi si apa namanya? Si lambda itu enak banget kalau kita tuh punya struktur data gitu. Kalau cuman variabel biasa mah nggak terlalu kelihatan, tapi kalau saya kita punya list yang banyak apa namanya? Ini yang sesuatu yang apa ya istilahnya? Kita udah punya data gitu ya, terus kita mau lakukan sesuatu berulang-ulang untuk semua data. Nah, itu paling enak tuh pakai Lambda. Nah, coba ya Kak Cika tambahin lagi, contoh lagi. Misalnya Kak Cika punya list ya, my list lah. Kak Cika punya bilangan nih. Bilangannya misalnya terserah 1, 2, 3, 4, 5. Terus Kak Cika mau ngitung, Kak Cika mau kuadratin semua gitu ya. Kan sebenarnya pakai looping bisa ya, tapi pakai Lambda tuh bisa lebih cepet. Tapi caranya gini, kita bisa bilang ya pakai list dia udah bikin nih. Oke, ada yang namanya map. Si lambda ini kita tinggal bilang lambda itu inputnya, outputnya itu adalah x pangkat 2-nya dari my list gitu. Jadi kalau kita print itu tuh nanti dia langsung square semuanya. Gimana sih kalau tadi tuh harus di tab atau gimana sih? Nah, gitu. Itu udah jadi langsung cepet. Jadi, nah ini yang tadi di atas itu kan kita pakai fungsi sort ya. Nah, lambda function tuh punya map. Si map itu tuh melakukan nih ya, kan kenapa ada list sama map? List itu karena dia mau proses listnya. Map itu artinya dia iteratif. Ini kan ada 5 item kan. Kalau kita pakai for sebenarnya bisa kita baca satu-satu, kita kuadratin kan. Terus kita simpen lagi di dalam satu, kita bisa kita add lagi. Misalnya kita bikin squared list gitu ya. Tadinya kosong, terus kita masuk ke yang satu kuadratin berapa satu, masukin ke list baru. 2 kuadratin kan lama. Kalau pakai ini dia langsung loopingnya mana Kak? Loopingnya pakai map. Jadi kalau map dia tuh bakal ngiterate gitu. Jadi kalau kita punya kita map, jadi dia akan semua aja gua map gitu kayak mapping aja, udah pokoknya beres gitu. Nah, itu functional programming, cepet banget. Oke, itu ya, itu satu contoh. Nah, satu lagi yang penting di Lambda itu ada yang namanya filter. Ini map nih sering dipakai ya. Ada satu lagi namanya filter. Filter tuh gini, misalnya Kak Cika cuma mau bilangan genap aja gitu. Misalnya Kak Cika punya bilangan ya. Kan ingat gak waktu itu kita pernah hitung bilangan genap tuh yang habis dibagi 2 ya. Kita bisa pakai lambda juga. Misalnya Kak Cika punya, oke deh ini Kak Cika pakai deh lah. Dia udah bikin. Nah, jadi instead of list, ini si AI nyala. Jadi kita bisa bilang ya, pakai list, pakai filter, kita bilang, gue mau filter aja semua X dari numbers di mana dia habis dibagi 2. Jadi dia cuma ngeprint dengan genap aja. Segitunya gitu. Ya udah gitu. Nah, bayangin nggak? Daphne bisa ngebayangin misalnya kita punya data ya. Kak Cika pernah loh crawling data ya. Kalau misalnya kita crawling data itu bentuknya garbage. Jadi kayak dan lah pokoknya kurung pulau. Jadi kayak misalnya data Instagram itu, bentuknya namanya GraphQL ya. Coba ya, Kak Cika tunjukin di sini.
Oke. GL data source example. Nah, si GraphQL ini tuh bentuknya tuh kayak gini, dah liatin kayak gini. Jadi dia punya punya dalam kurung ada data, ada gini gitu. Jadi misalnya kita punya nih ada data, dalamnya ada employee ada ID, ada name. Nah, kalau misalnya kita ngambil data dari Instagram, itu tuh bisa Hmm. gini. Misalnya ini posting. Nah, nanti ada komen nggak gitu. Komennya dari siapa? Nanti tuh bercabang lagi. Misalnya si komen ini di retweet, di repost orang gitu, di forward orang, di komen, komennya di komen lagi. Itu tuh kan kebayang nggak sih datanya tuh kan banyak gitu. Nah, kalau Iya. kita udah, kalau saya pakai Python, terus kita punya data kayak gitu tuh pakai 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 si Lambda ini cepet banget. Jadi kayak saya, oke, gue cuma mau nyari misalnya user yang followernya di atas 1 M gitu misalnya. Oh, itu cepat. Jadi, tapi kita harus parsing dulu supaya eh, si data itu bagus gitu ya. Nah, sekarang, oke, itu sampai situ udah ya, Daf. Nah, sekarang gantian. Kak Cika, taruh, Kak Cika buka dulu deh. Sabar. Oke. Kak Cika buka dulu Google Colab. Nanti Kak Cika tunjukin ya ke Dava. Jadi, ini nanti in case, ada di mana ya, tapi in case Dava nanti arahnya ke sana, Kak Cika mau lihat linear regression, tunggu. Word frag crawling gitu ya, ini gitu. Sabar ya. Kak Cika bukain dulu. Oke. Kak Cika share screen, Dava gantian. Oh, oke. Stop. Oke. Nih ya, sekarang Kak Cika If. mau memperlihatkan dunia nyatanya ke, tapi ini 2018 sih, tapi nah bad newsnya tuh sebenarnya di topik coding atau teknologi ya. Ya. Eh, kan banyak yang nanya tuh, Kak Cika, Kak punya, misalnya orang tua punya kurikulum nggak, atau misalnya ada buku nggak? Kak Cika punya handout, punya buku, punya kurikulum, tapi tuh nggak pernah bisa detail karena gini, udah kita ngerjain ya, ini coding, ini Kak Cika kerjain 2 minggunya berikutnya nggak jalan loh, Hmm. karena si frameworknya tuh ganti, kebayang nggak? Jadi gini, Gila. mengerikan gitu. Jadi saya gini, Instagram kan dibeli sama Facebook tuh. Iya. Sebelum dibeli Facebook, dia struktur datanya nggak gitu. Setelah dibeli Facebook, struktur datanya ganti, organisasinya ganti, aturan-aturannya ganti. Kayak misalnya lu mau pakai API, bayarnya sekian, prosesnya gini. Gitu. Kayak gitu-gitunya lah gitu ya. Jadi di teknologi gitu, coding tuh susah gitu. Misalnya Kak Cika bikin buku, ya cara crawling data, baru ngetiknya belum selesai, udah ganti gitu. Jadi capek aja. Jadi ya udah sekarang mah gini, misalnya ada kasus, mau ngapain sekarang? Mau crawling data kita. Ya udah dikerjain aja, baca aja tuh yang ada sekarang, frameworknya kayak apa, ya udah kita coding sekarang gitu. Karena baca referensi yang udah lewat, misalnya di Stack Overflow aja 3 minggu gitu, ada yang kalau udah 3 tahun tuh ada yang dipertanyakan, soalnya kali fungsinya udah beda gitu, segala macam udah beda. Nah ini tuh tahun 2018 ya, for your information. Nah ini Kak Cika tuh Hmm. di Kak Cika jelasin dulu aja ya, kira-kira yang kita udah pelajarin tuh kayak gini dah. Nah Kak Cika crawling data nih dari Instagram. Nah, data Instagramnya itu, Kak Cika itu rasanya punya deh, tapi lupa namanya apa ya. Taruh, sabar. Lupa lagi namanya apa ya. Panos, bukan Panos sih. Bukan. Terus gitu. Aduh, lupa ya taruh di mana. Gue yang mikir dulu. Ini ADWND, OND ada. Oke lah nanti. Nah, liatin, Kak Cika tuh pakai ini kan import ya, import yang dipakai buat memproses string sih. Nah, liatin, Kak Cika punya apa ini? Dictionary Apa? kosong. Nah, Kak Cika tuh perlu Oh. dictionary supaya Kak Cika mau nyatet kemunculan kata
Jadi intinya gini, Dav, Kak Cika tuh mau ambil data dari website atau apapun gitu ya. Terus mau dianalisis kemunculan katanya gitu doang, Dav. Jadi kayak misalnya, Hmm. oke, gue ngambil dari Twitter nih. Terus ambil misalnya mau pemilu. Yang lebih sering muncul nih apa misalnya? Kandidat siapa yang paling sering disebut misalnya. Itu dulu aja. Kita belum tahu misalnya disebut karena orang nggak suka, disebut karena suka, kan itu nanti mesti proses lagi kan. Maksudnya di konteksnya negatif atau positif misalnya. Bisa aja Hmm. kan saya si A disebut, wah si A disebut 4 juta kali gitu. Berarti dia harus jadi presiden. Ya kan rakyatnya nggak 4 juta. Udah gitu 4 juta tuh apa disebut, siapa tahu dimarah-marahin gitu kan. Iya. Nanti bisa diproses lagi, tapi ini sederhana gitu ya. Nah di Oke. sini kan kita tuh mau pakai frekuensi untuk mencatat, Frekuensi. oke si word ini tuh muncul berapa kali. Nah Oh ya. oke, terus di sini Kak Cika punya list buat apa Kak? Ini Upwards. tuh buat kata-kata yang mau Kak Cika buang gitu. Kayak misalnya is that bla 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 gitu, hashtag apa itu jangan masuk gitu. Stop words ini Kak Cika buat ngebuang. Nah, jadi ini tuh kita buka ya. eh dan di sini tuh ada, nah ini mulailah kita pakai fungsi-fungsi yang ada. Buset. Regex ini tuh sebenarnya buat ngecek, misalnya Dava misalnya mau cari di internet, misalnya gini, katakan misalnya orang bilang misalnya Telkomsel gitu ya, misalnya kita Hmm. atau misalnya Shopee lah, di platform orange, di platform hijau gitu kan ya. Iya. Nah gitu, atau Telkomsel orang bilangnya Telcel atau Selkomtel gitu. Kita kadang-kadang kan misalnya mau cari satu kata itu mesti dicari nih dia tuh yang serupa sama dia apa. Itu tuh bisa dicari patternnya juga. Nah ini tuh Oke. sama Kak Cika dicari ya, yang patternnya sama. Kalau dia tidak termasuk kata-kata yang Kak Cika ini ya ada di list ini, Hmm. Kak Cika hitung frekuensinya cuman gitu dah. Jadi dia cuman gini gitu. Jadi prinsipnya tuh cuman oke, gue cari cari pattern tertentu yang tidak ada di list yang gue buang gitu ya. Kalau ada, hitunglah dia berapa kali muncul. Udah gitu doang. Lalu di sort siapa yang paling muncul, sering muncul. Udah, ini tuh kodenya cuman gini. Python Hmm. tuh sesimpel ini. Nah ini tuh Kak Cika waktu itu nge-crawl Instagram dengan keyword Avengers. Dulu tuh lagi Oke. 2018 tuh lagi Iya, iya. game apa ya. Terus ngecek deh, belum endgame malah ya. Terus Kak Cika ngecek, oh ternyata oke ini countnya harusnya dibuang ya, Nur, dibuang false. Tapi Thanos itu masih di atas. Baru Marvel, baru Infinity Wars, Iron Man, Spider-Man, Captain America gitu. Jadi secara kasar, oh bisa gitu ngitung. Nah, tapi kalau misalnya di implementasi nyata, itu tuh harus dipikirin lagi kayak misalnya emang lu crawling tanggal berapa sampai tanggal berapa, kayak misalnya pemerintah nih pengen tahu nih isu misalnya lagi ngomongin pajak misalnya gitu ya, oh iya kok atau BPJS gitu, setuju dinaikin iuran BPJS, iya tapi bapak scrollingnya kapan nih, tahun berapa, berapa lama gitu misalnya, apa cuma seminggu, apa 2 bulan, apa berapa. Nah itu tuh harus 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 benar-benar dianalisis sama data scientist-nya gitu. Tapi implementasi di Python itu gini-gini aja gitu, Dav, di save ke file, kita matching, kita cek gitu ya. Nanti tuh sebenarnya ini bisa divisualisasiin lagi. Jadi kayak misalnya udah dapat data ini gitu ya, terus kita visualisasiin misalnya kemunculannya, korelasinya, apanya segala macam gitu. Nah ini nih Kak Cika nunjukin aja ke Dava bahwa ke codingnya itu eh, kalau diimplementasi tuh kira-kira kayak gitu. Bentar ya, Kak Cika tunjukin lagi. Misalnya, kenapa ini gede kali? Oh ya, nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang, tunggu sebentar. Nah, Twitter nih. Kita coba ya. Oke. Itu IG kan. Kalau IG Hmm. kan kita licik. Karena, jadi gini Dav, kita tuh kalau mau ngambil data ya dari suatu platform, itu tuh tidak semudah itu gitu. Eh kita bisa crawling tuh dari website sebenarnya. Jadi apa yang dimuncul di website kan, Hmm. itu sebenarnya gratis. Cuman susah karena misalnya kita harus cari tools yang bisa scrolling ke bawah gitu. Kalau nggak dia cuma ngambil yang ada di satu capture layar aja. Nah itu kan problem tuh.
Apalagi kalau datanya banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau ambil data, misalnya gue mau crawling Twitter, masa mau dari website sih gitu ya, nggak dapet kayaknya. Kalau kita mau minta langsung ke saya Twitter, gue minta API lo dong, gue minta data lu gitu. Itu ribet tau, harus minta izin dulu. Terus nanti Iya, iya, dibatasin iya. sama dia, lu cuma boleh ngambil sekian data setiap rentang waktu ini. Sisanya lu mesti bayar. Jadi misalnya Dava nih, suatu hari pengen bikin, oh gue pengen bikin application gitu. Ngambil data dari sosial media, bukan masalah coding aja, kita mesti bayar juga gitu ke pihak-pihak terkait dan itu ribet. Nih ya kayak Kak Cika pakai Twitter, beda lagi nih approach-nya. Jadi Kak Cika harus install kayak library-nya Tweepy bla bla. Nah, ini si library ini itu belum tentu sekarang masih ada gitu. Jadi kalau misalnya ini di run belum tentu jalan karena bisa jadi dia udah deprecated, udah ganti segala macam. Nah, yang Kak Cika mau tunjukin itu sebenarnya coding Python-nya mah gitu-gitu aja, lihat aja. Looping lagi, if lagi. Cuman gitu apa sih gitu. Mau gimana gitu. Paling yang dicek kan oh iya ini baca akses tokennya, terus authentication-nya. Nggak ada yang aneh kan, Naf. Jadi implementation apapun, codingnya ya gini aja. Cuman memang yang susah itu nanti akses yang gitu-gitu yang misalnya, aduh gue harus minta API, kode API-nya harus diperiksa dulu. Terus misalnya kita mau query Hmm. berapa 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 tweet per sekali ngambil gitu. Nah ini hasilnya ada, nih hasil dari Kak Cika ngambil pakai itu kayak gini. Kebayang nggak sih datanya kayak gini misalnya ada 1 giga gitu misalnya. Mau diapain coba? Kan pusing ya. Maksudnya kan ini harus kita berat kayak Dava misalnya dikasih barang gitu apa misalnya dikirim kan gitu ya barang kayak misalnya baju thrift gitu. Iya, 1 kontainer gitu kan pusing ya. Maksudnya, wah ini iya. gimana ya gue jualnya bisa pesain dulu. Yang ini celana, yang ini kaos, yang ini buang, ini enggak. Ini tuh susah banget Dav. Jadi kayak misalnya nanti Dava mau mau ngambil karir misalnya, gue pengen jadi data scientist ya. Itu data scientist tuh ada yang urusan preprocessingnya, ada yang analisisnya, ada yang beda-beda. Biasanya beda-beda, tapi ada juga sih yang satu kalau nggak botak gitu. Yang kayak gini kan mesti diproses, dibuang-buangin lah yang nggak perlu. Terus yang susah itu yang pengalaman Kak Cika kalau misalnya Kak Cika crawling data, itu datanya tuh nggak relevan. Jadi pernah misalnya dari Instagram atau Twitter nih, kita misalnya mau nganalisis, kalau Pangandaran itu masih disukai orang nggak sih? Dia berapa banyak disebut sih di internet gitu? Berapa Hmm. orang yang seneng kira-kira? Atau disebutnya aja deh dia muncul. Atau misalnya ada yang pernah juga gini, logo sih tapi dia bilang, rokok gue, dia pengennya dicariin gambar gitu. Jadi eh, ada berapa gambar merek gue muncul di sosial media. Berarti kan kita mesti cari gambar tuh, di-downloadin. Iya. Tapi biasanya kan susah kan, maksudnya masa mau semua gambar di-download. Yang bikin kacau tuh kalau paling gampang kan cari hashtag. Hashtag itu suka ngaco gitu. Coba aja dapat Yes. lihat di Twitter apalagi. Di IG tuh kan bisa misalnya gambarnya kopi. Nanti hashtagnya apa aja yang lagi rame gitu. Kayak misalnya apa gitu. Nggak nyambung aja kayak misalnya ingin kurus, ingin langsing gitu kan. Itu tuh susah banget buat data scientist tuh ganggu banget gitu. Jadi kita harus buang-buangin yang kayak gitu. Iya, iya. Nah, itu juga problem. Nah, skill coding yang tadi kita belajar itu tuh nanti bakalan dites tuh untuk yang gitu-gitu kalau kalau arahnya ke sana. Nah, kalau ke machine learning sebenarnya juga sama. Nah, kan kayak ini ya, Dav. Ini kan ya udah kalau gitu mulai processing data nih, Kak Cika bilang. Oke, stop words yang saya nggak perlu. Lihat ya, ada saya tante lagi Bintaro apa coba? Itu tuh sampai Kak Cika buang gitu karena ganggu banget gitu. Ya udah gue sort segala macam. Nah ini sekarang kita ambil. Nah ini tuh sebenarnya mau cari data tentang banjir, apa aja yang muncul. Oh di sini eh, dapat di parse terus udah diambil kata-kata penting. Aduh kenapa sih suka ngegelis ini? Taruh. Alah. Terus baru diambilin. Nah ini salah satu contoh yang bikin pusing juga. Jadi pada saat Kak Cika nge-crawl data ini, aduh, ah, eh, pada saat nggak tahu kenapa Binus tuh lagi iklanin ininya dia apa open house ini beasiswa segala macem. Iya. Jadi dia nggak hashtag kemana-mana ketangkep sama ini. Jadi sistem kita kacau waktu itu. Ya jadi mau cari urusan bencana tuh jadi
jadi nyampur sama iklan gitu. Itu tuh capek banget itu yang kayak gitu-gitu. Terus nanti datanya jadi rancu semua gitu. Nah, akhirnya pokoknya ini akhirnya kita ambil lah ya. Ini udah kacau balau lah. Yaudah, sekarang yang paling muncul paling sering itu kita point out aja. Jadinya gini, udah bayangin kita Wih, mau cari data iya. tentang bencana alam, misalnya pada saat COVID ada yang banjir, ada apa, tapi karena banyak ya sampah, ada Shopee, ada Jalan Bintaro, Tanah Kusir. Padahal kalau datanya bagus kan harusnya keluar ya, misalnya ini kan ada ayo pakai masker, PPKM, misalnya atau misalnya prokes, apalah hubungannya sama sama COVID, sama bencana alam, sama banjir dan lain sebagainya. Ada keywordnya sih, Kak Cika lupa. Tapi jadi gini gitu. Tapi visualisasinya tuh bisa macam-macam, itu sih banyak listnya gitu, banyak toolsnya di Python yang Kak Cika pengen tunjukin itu kira-kira ada jadi macam-macam lah implementasinya. Nah itu bisa diginiin juga kayak saya oke ya udah, oh ternyata kita crawling tuh topik yang sering muncul adalah PPKM, Omikron 200, vaksin 99 gitu. Terus kita bisa print. Ini kan sebenarnya macam-macam ya. Kalau datanya bersih, kita bisa misalnya, oke, ini masih masyarakat misalnya lagi ngomongin apa, atau kalau kita punya brand apa yang paling sering dibeli, misalnya Dava punya data di Shopee gitu, terus punya data Mm-mm. data pembeli gitu. Tapi kan kalau sekarang marketplace dia udah punya analisis sendiri sih. Kita bisa aja gitu ambil datanya terus kita plot gitu kayak misalnya oh yang beli barang gue itu rata-rata yang banyak yang mana, tapi itu ada di dashboard sih kayak gitu implementasinya Python kayak itu ya. Nah sekarang Kak Cika mau tunjukin ke Dava ini tambahan lagi. Nah implementasi Python itu tuh nantinya kalau Dava mau kuliah itu data Mm-mm. science itu akan paling sering dipakai, ini paling kepake ya. Ini kok codingnya kayak yang tadi Kak Cika bilang. eh, harus sabar ngambilin datanya harus bener, datanya harus diparse, harus dicek. Ah udahlah, bla bla lah itu. Jadi urusan kayak gue mau jualan baju bekas gitu, thrift store. Pasti harus ada yang ngurusin gitu, kayak misalnya izinnya, imigrasinya itu harus ada sendiri. Terus ada nanti milah-milah, yang ngebersihinnya harus ada sendiri, yang nanti ngedistribusin ke toko harus ada sendiri gitu kan. Itu aja gitu Mm-mm. gitu. Ini sama data scientist itu gitu juga. Nah, yang Kak Cika pengen dapat aware juga adalah sekarang tuh semua orang harus bisa machine learning kan, Dak. Nah, kalau kita implement machine learning itu sebenarnya pakai Python, itu dia udah punya banyak banget library yang bagus-bagus gitu. Terus, bentar ya, Kak Cika coba tunjukin ya. Eh, ini preview aja buat Dava. Ini ya, misalnya. Nah, Python itu, kok nggak ada ya? Oh, kok dia nggak bisa di-run sih? Ya, misalnya gini, saya Dava mau pakai eh, Python library ya. Sekarang kita masuknya ke library dah. Nah, kalau kita Oke. misalnya mau pakai buat data atau buat machine learning, si Python tuh punya library namanya NumPy, numeric Hmm. py. Jadi NumPy-nya Python itu tuh buat hitung-hitungan. Jadi kayak misalnya Dava, aduh gue mesti ngitung matriks nih gitu. Kalau kita kan kemarin cuman Allah, hello, hala gitu kan, cuman gak Iya. dapet database kan, ngeprint bintang apa gitu ya. Pada saat kita udah, wah gue harus ngitung nih banyak matriks mau diinterpolasi segala macam, pakai NumPy. Terus ada yang lagi namanya Pandas. Pandas itu tuh data frame-nya Python. Jadi kalau kita ngambil data nih dari internet atau dari misalnya katakan JSON atau dari CSV atau apa data gitu ya, itu tuh berantakan, Jadi dia bikinin data frame supaya rapi. Nah, ini ya kalau kita import nih, pokoknya kita pakai pakai library-nya dia lah. Udah ada di dalam si Google Colab-nya. Oke, aman. Oke ya, nih run dulu. Nah, nanti ya kita bisa bilang bahwa oke, gue punya data. Tadi kan Dava kan tahu ya kita punya list ya. Ini list Mm-mm. kan, Dav? Iya, Ini list di dalam list. Jadi list di listnya dalam isinya list. list. Listnya itu adalah koordinat. Oh, oke. Koordinatnya adalah temperatur dan activity. Ya, contohnya datanya gitu ya. Oke, sekarang ini datanya gitu ya. Nah, kita punya data. Ah,
temperaturnya ini, activity-nya ini. Dah, berarti kalau udah bentuknya data frame, itu tuh lebih gampang, Daf. Jadi kayak misalnya kita mau nambahin, kita mau proses sekolom aja, atau proses cuman data-data yang ada threshold-nya, itu jadi lebih gampang kok. Parsing-parsingnya tuh gampang gitu di Python. Nah, sekarang kita tambahin ya, kita mau nambahin satu lagi nih. Kayaknya pengen nambah kolom lagi. Itu gampang gitu. Kita tambahin, oke ada satu data lagi gitu ya. Atau mau kita pecah lagi, misalnya mau ada subset, mau nampilinnya cuman misalnya tertentu gitu. Cuman baris tertentu aja itu juga bisa. Karena bentuknya udah data frame gitu. Oke ya. Udah. Jadi Oke. kalau di Python itu toolsnya banyak lah. Nah, ini kita bisa disuruh ntar nih ya. Kita bisa juga bikin data-data lain. Terus bisa di copy, bisa di apa. Nah, ini adalah contoh kita bisa ngatur data frame, misalnya, oke, gue punya data kayak gini nih, tuh. Terus misalnya kita mau lihat, misalnya ini apa ya, jam kerja gitu. Kita bisa ngitung misalnya rata-rata jam kerjanya atau yang ngelewatin threshold atau apa gitu. Kalau pakai Python tuh lebih gampang dan lebih mudah. Nah, sekarang Kak Cika mau liatin sedikit lagi. Tunggu. Nih ya, contoh. Ini tutorialnya ada sih ya, data frame ultra quick katanya. Ntar Kak Cika mau tunjukin implementasi ya, kalau misalnya kita pakai, aduh yang mana yang bagus ya? Ini aja deh. Nah, ini kalau Dava ngoding buat machine learning. Aduh, yang mana yang kira-kira cakep ya? Lah inilah kira-kira ya, biar Dava kelihatan ya. Yang hasilnya bagus apa ya? Biar maksudnya, oh mau ngapain sih lo? Udah gini lah kira-kira, ini kayaknya oke. Ini contoh. Kak Cika punya data nih. Kak Cika mau bikin machine learning pakai logistic regression. Ya udah, Kak Cika manggilin fungsi aja dari punyanya si Python. Tapi basic codingnya bakal sama gitu, Daf. Nah, matplotlib itu buat ngeplot, NumPy itu buat number yang hitung. sklearn itu buat machine learning. Jadi pakai aja gitu ya. Nah, ini tuh ngambilin datanya. Nah, datanya itu kita tuh biasanya kalau machine learning X sama Y. X itu inputnya, Y itu outputnya. Contoh misalnya, kalau misalnya IPK di bawah 3 gitu ya, atau misalnya kolesterolnya di bawah sekian, terus variabel apa di atas sekian, ini apa nih orang kira-kira bakal kena cancer nggak gitu. Kayak gitu loh, Daf. Jadi ada input yang akan nanti dikategorikan jadi apa gitu. Nah, ini tuh bla bla gitu ya. Ini tuh Kak Cika mau melihat ngepredik gitu ya. Data dari data dari penjualan. Kak Cika punya user data nih. Ada ID, ada gender, ada umur, estimated salary, sama purchase. Nah, kita mau bikin machine learning, misalnya, kalau gue launch produk baru, orang ini bakal beli atau enggak gitu. Itu tuh bisa pakai machine learning, Daf. Jadi kita bisa ngetrain kayak misalnya bank, itu tuh bisa ngecek misalnya nih orang dikasih nggak ya kredit rumah. Kan dia pasti ngeliat tuh, nih orang pernah ngutang nggak? Nih orang ngutangnya macet nggak? Nih orang transaksinya tuh sehat nggak? Misalnya dia sering belanja tapi kok ngutang, kok nyicil gitu kan ya. Kok kayaknya seret banget hidupnya. Enggak usah KPR gitu ya. Nah, ini kan juga bisa dilihat. Nah, misalnya Dava mau analisis, Kak, yang penting yang mana, gender sama ada hubungannya nggak? Nah, itu tuh bisa dianalisis. Jadi misalnya, ternyata orang tuh beli nggak berdasarkan umur. Yang penting adalah misalnya ya, gender sama salary-nya. Pokoknya kalau dia perempuan, salary-nya gede, pasti dia belanja gitu misalnya. Gitu ya. Nah, itu tuh bisa dianalisis. Nah, itu tuh kita proses. Codingnya tuh sebenarnya akhirnya manggil-manggilin fungsi doang loh, Daf. Jadi yang rumit itu sebenarnya cara make-make library yang udah ada. Nah, nanti Kak, makanya Kak Cika tadi ajarin struktur data. Nah, nanti kalau udah ada tuh datanya list kayak gini, tapi datanya ratusan atau ribuan gitu. Terus jadi muncul ada matriks gitu. Nanti
diproses, kita jadi bisa tahu gitu. Nah, ini tuh udah kita classifier. Ini estimated salary, ini umur gitu ya. Kira-kira mana yang kira-kira akan beli gitu, yang mana sama enggak gitu. Gitulah kira-kira. Jadi kita lihat ya eh, berdasarkan age sama estimated salary, dia itu kira-kira bakal beli atau enggak. Nah, itu bisa kita kategoriin. Hijau, misalnya hijau itu beli eh apa umur sekian. Jadi ini tuh biasanya kalau begini tuh biasanya umurnya udah, jadi yang bakalan beli itu yang umurnya udah agak besar ya, lebih lebih tua dan gajinya lebih besar kira-kira gitu. Tapi gitu Hmm. Daf. Jadi yang mau kasih ini nanti ya implementasi yang Dava udah belajar itu bisa kemana-mana gitu. Arahnya mau ke saya Dava mau bikin game atau saya mau bikin app itu juga bisa. Tapi codingnya mah gitu-gitu aja. Jadi yang Dava Kacika bekelin tuh sebenarnya udah Dava udah ngerti semua. Hanya nanti pas implementasi yang agak susah tuh mungkin makein ininya si library-nya nih contoh ya, satu lagi deh, satu lagi. Tunggu, open notebook ya. Kalau jika misalnya nunjukin apa ya? Aduh mana ya? Kak Cika tuh pengen nunjukin ini Dav. Ntar dulu. Bias. Ada deh yang penting. Yang Bita ada di sini nggak ya? Bisa. Ah, Kak Cika tuh pernah. Bukan di sini daftar. Ini apa sih? Takut sih ya. Kalau yang di Marisa ada nggak ya? Tunggu. Sabar. Jadi, Kak Cika pernah mencoba dataset untuk memprediksi dia itu COVID atau nggak COVID dari data X-ray. Nah ini deh, X-ray. data X-ray Dav. Jadi X-ray dada gitu ya misalnya. Itu kita bisa pakai machine learning, kita bisa ngecek ini orang COVID, nggak COVID, atau pneumonia aja gitu. Nah si data, nah ini nih, nah kayak gini dah, datanya kayak gini, gambar. Oh, Jadi nanti tuh Dava ngoding, itu berantemnya bisa sama data teks. Data teks formatnya bisa GraphQL, bisa JSON, bisa teks, bisa CSV. Yang bikin gila itu, misalnya kita ya, misalnya Dava, gue jadi PNS, gue bagian data science. Oke, Pak, tolong ya rekap data dari semua bank. Itu kesel juga, karena ada yang CSV, ada yang teks, ada yang XLS, ada yang apa, harus Dava rubah formatnya, itu menggila gitu ya. Itu belum analisis loh, baru ngerapi-rapin doang gitu. Nanti bisa video, bisa gambar kayak gini. Nah, ini kalau machine learning itu lebih gila lagi. Jadi ini salah satu. Jadi dari ini ya, dia tuh bisa tahu ya. Kok bisa tahu sih Kak dia pneumonia atau enggak? Nah, kita punya set of data, misalnya yang pneumonia, misalnya punya sekian ratus data. Yang sehat berapa data, yang COVID berapa data, tapi harus balance kalau bisa. Itu kita masukin ke machine learning. Nanti si machine learning itu akan memahami, oh kalau kontras gitu ya, dia sehat berarti. Kalau misalnya agak hazy, pneumonia nih. Tapi kalau burem banget gitu ya, misalnya putihnya banyak itu berarti dia COVID gitu ya. Nah, sebenarnya secara teknikal si machine learning itu ngelihat ini ngelihat distribusi pixelnya. Jadi dia ngelihat nih di posisi ini tuh sebarannya, kalau dia lebih lebih banyak hitamnya gitu ya, kontras lah antara ini ada rusuk segala macam, itu berarti dia sehat nih. Tapi kalau kalau komposisi putihnya lebih banyak pneumonia nih. Kalau lebih gitu kira-kira. Jadi cara cara mesin melihat tuh bukan nggak visual kayak kita gitu. Dia lebih ke distribusi threshold nilai lah. Kebayang nggak? Nah ini si data ini kan segeda-geda gini ya. Tadinya tuh dia tuh ratusan kali ratusan. Terus Kacika eksperimen datanya Kacika kecilin. Jadi cuma 28 kali 28. Nah itu Kacika kecilin terus Kacika pakai machine learning yang lebih sederhana. Jadi pakai logistic regression. Logistic regression tuh paling apa ya? Paling matematis dan paling simpel lah. Orang lain kan sekarang misalnya pakai CNN, pakai RCNN, pakai mengedan lah gitu yang deep learning lah.
Tapi dia jago loh, dia nih sama Kak Cika kan diajarin ya. Yang saya kita Hmm. kita train gitu dengan nilai tertentu. Itu nanti setelah dia di train dengan proses ini kan ini sebenarnya lihat deh, Daf. Ini kan ada gini-gini aja kan kayak Dava tadi Hmm. udah lihat kan DF Appen, berarti gue nambahin ke list kan. Nah, untuk data train yang keberapa? Oke, nambahin data, dicek-cek. Nah, ini tuh hasil trainingnya. Jadi satu tuh lupa Kak Cika, pokoknya 1, 0, 1, 2 tuh antara nggak COVID sama pneumonia gitu. Nah, itu nanti kita bisa train. Nanti kalau dia sudah bisa dan udah oke, kita bisa. Nah, ini tuh nanti sama Kak Cika digambarnya dikecilin jadi gini loh. Hmm. Jadi segede gini. Tapi dia tetap tahu, ini mah COVID kata dia. Oh, iya. Tuh dia tahu nih ini COVID. Jadi kalau saya Kak Cika ganti data yang kesekian gitu, terus kita cocokin misalnya. Jadi gini dah, kayak kita punya dataset tuh kayak kita punya soal sekolah di sekolahan gitu. Kayak misalnya data sekolah. Misalnya ada soal fisika 100 gitu ya. 80 tuh buat latihan di kelas, 20 buat ujian. Tapi kan pada saat ujian udah tahu jawabannya kan, Daf? Nah, cara ngetes machine Iya. learning gua gitu. Jadi Kak Cika misalnya ngetrain dia 80 gambar, lu udah tahu kan bedanya yang 3 ini antara COVID nggak COVID sama ini. Hmm. Udah bisa kan lo? Nah, sekarang Kak Cika kasih yang 20. Lu jawab 20 ini bener apa salah nih? Kalau lu bodoh berarti lu trainingnya jelek, berarti gue harus benerin. Nah, kalau dia bisa jawab misalnya 20 dari 20 berarti kan ketelitiannya 100% kan? Iya. Ya, bisa dicek. Nah, kalau dia udah bagus, itu tuh Kak Cika bisa cari data. Jadi kayak tadi tuh ya, misalnya Dava punya 100 soal fisika, yang 20 udah lolos, nanti dikasih soal yang nggak ada di dalam repository data yang udah dikasih gitu. Jadi kita bisa pakai data Oh, baru. iya. Misalnya, yaudah sekarang gue mau X-ray nih, Dava sama Kak Cika X-ray. Kasih nih ke mesin, lu tahu nggak gue COVID atau kagak gitu. Berarti si mesinnya udah bisa. Jadi sebenarnya Kak Cika bisa upload ya, misalnya Kak Cika punya X-ray, Kak Cika upload, Kak Cika kasih ke dia, tapi itu harus nge-reshape dulu. Misalnya, wah nih arraynya ukurannya berapa, resolusinya berapa, itu harus Hmm. diproses lagi. Sama dia dibaca per pixel, terus dia bilang, oh iya lu ternyata normal gitu. Bisa, Dav. Jadi yang Kak Cika eksperimenin di sini tuh adalah kalau datanya gue kecilin, dia bisa nggak? Ternyata bisa. Dan ketelitiannya beda dikit, masih 90-an kok. Jadi Hmm. ini sebenarnya mau jadi paper, tapi ini sama anak ITB biologi Bita waktu itu dia senangnya coding tapi apa namanya bingung mau ngapain, lihat nih. Ini akurasinya Dav. Buset. Tinggi ya? Tapi ini Tinggi banget. kecil. Dava bayangin gambarnya dari tadi segeda itu sama Kak Cika dikecilin jadi cuma 28 ke 28 dan dia masih bisa Iya. gitu. Nah, itu tuh kan artinya poinnya processing data, si mesin tuh bisa sepintar itu. Terus kita nggak perlu buang-buang resource gitu. Kalau datanya segede gini, Dava bayangin dong, matriksnya kan gede. Ini tuh ya, kalau kita ngeran ini, itu bisa 2 hari. Makanya Kak Cika pakai Google Colab, karena bisa nyuri GPU-nya dia kan. Kita bisa bilang, gue pakai ini deh, makanya kan kalau saya mau ngeran ini, gue pinjem T4 GPU-nya dia, gitu, pakai TPU-nya dia, gitu. Soalnya kalau ini di-run di laptop kita sendiri, itu udah Hmm. mapan. Demam sampai 3 hari, gitu Dap. Jadi codingnya itu tuh bisa nanti ya gitu, cuman gini-gini aja sih sebenarnya, cuman impactnya itu loh mau dibawa kemana gitu. Iya, iya, iya. Itu udah ceritanya. Jadi nanti sekitar saya Dava mau kuliah ambil apa, mau apa, tapi setidaknya Kak Ciki sudah membekali Dava dengan senjata-senjata. Nah, nanti kalau detailing, wah itu beda lagi sih detailingnya. Cuman ini Dava karena pakai Detailing. Kak Cika loncat. Ya detail kayak misalnya Dava, Kak, aku pingin misalnya. Aku pingin bikin aplikasi buat bla bla misalnya gitu ya. Oh iya. Berarti Kak Cika bilang, oke, mau gimana emang, mau bisa apa? Mau pakai IoT Kak? Mau pakai apa? Mau pakai microcontroller Kak? Ya udah berarti pakai apa? Pakai Python. Iya. Nah, itu codingnya detailnya beda lagi tuh. Kalau pakai Hmm. Python berarti ke low level kan. Tapi Iya. si codingnya sama gitu. Sama aja, looping-looping lagi, ini lagi. Nah, nanti misalnya, oh, Kak, ternyata aku dapat kerjaan harus pakai Java atau di kampus pakai Java. Tapi harus OOP. Itu nanti harus ngedetailing lagi. Codingnya berarti paradigmanya sama sih kayak yang kemarin kita pelajari, cuman sudut pandangnya berdasarkan objek gitu. Nah, itu nanti kita lengkapin, tapi secara umum prinsip-prinsip coding, implementasi itu udah Kak Cika ajarin ke Dava semua, semoga berguna. Ya. Yes.
Amin. Amin. Gitu. Jadi ke Australia kapan berangkat? Silam Oke. di Mau ambil apa sih, Kak? Februari. Computer Science. Hah, good luck. Gue ajarin, gue kasih tahu ya. Jadi gini, Dav. Ada perbedaan besar antara Kak Cika tuh computer engineering. Oke. And then you take, kalau di Indonesia tuh yang bagus tuh computer science tuh BINUS sama UI ya, Fasilkom. Mm-mm. ITB tuh kalau menurut Kak Cika informatika juga bagus, tapi kayaknya kurang sciencey gitu ya, nggak arti. Oke. Nih ya kalau Kak Cika tunjukin ya. Ini kalau komputer engineering tuh kayak gini ya, coding compression, computer system security, terus arsitektur komputer. Tapi kemarin tuh Kak Cika sampai geger otak. Jadi Kak Cika ngajarin Hmm. Balkis ya, Balkis tuh computer science. Ya. Computer science di BINUS. Ini bukunya kayak gini. Bukunya kayak gini. Set. Nah, kayak gitulah. Nah ya, jadi kayak gini, Dav. Science Mm-mm. itu kagak ada angkanya. Good luck lah. Tapi itu bagus. Jadi gini, nanti biar dapat siap. Coding yang jadi gini, kalau orang engineering itu kan emang implement. Jadi ada angka kayak misalnya lu mau ngapain sih? Gue mau bikin jembatan gitu. Kayak Kak Ya. Cika kan teknik elektro, terus Kak Cika bikin kriptografi, mau bikin hardware. Udah jelas hardware-nya berapa bit, bahasa pemrogramannya apa, simulasinya kayak apa. Nah, tapi ada persamaan matematik yang Kak Cika harus konsul ke orang science, yaitu orang matematik. Orang matematik itu science. Nggak ada angkanya, Dav. Jadi dia cuma bilang, oh bisa kok ini prime-nya ada faktornya, berarti angkanya ada. Ya angkanya berapa nggak tahu, tapi kalau menurut lemanya, kalau diturunkan, itu tuh ada, terbukti. Terus Kak Cika, oh nggak bisa ada angkanya. Jadi kita nurunin sendiri antara dua spesies itu beda. Nah, si ini ya, si computer science ini kan tentang compiler ya, Dav. Jadi intinya gimana sih kok compiler bisa tahu, misalnya kita bilang, coba lu kayak tadi misalnya kita hitung rekursif gitu. Hmm. Oh compilernya bisa tahu sih kita ngerekursif gitu. Kenapa dia bisa baca gitu. Saya dari A ke B terus masuk ke function, functionnya ngitung terus dia bisa nge-return. Itu kan dia baca per kata dah. Jadi manggil function ada kurung buka. Nih setelah itu apa? Habis ini operator atau variabel. Variabel gitu loh di parsing. Nah, kalau secara engineer Hmm. Kak Cika tuh belajarnya dalam bentuk list gitu kayak oh ini nanti dimasukin list atau array atau stack. Nanti perintah pertama masukin terus lo proses gitu ya. Bentuknya tuh eh nyata gitu. Nah, kalau di computer science tuh gini, Dav. Bentuknya rumus, jadi hal yang sama. Tapi kalau science itu bentuknya abstrak gitu. Jadi nanti Dava tuh belajar yang begini. Ini tuh bahasanya beda banget. Jadi Kak Cika waktu ngajarin Balkis kemarin tuh geger Iya. otak. Karena kita beda sudut pandang gitu. Tapi bagus nih kayak gini ya. Kerjaannya tuh gini lah. Gitu. Beda beda sama beda sama engineering lah. Engineering tuh lebih lebih lu mau ngapain sih? Kayak misalnya gini, nih misalnya top down parsing kan, ini kayak baca nih, ini ada persamaan nih kayak gini. Nah kalau di science tuh dicek, ini benar nggak sih kayak gini parsingnya, secara logik hasilnya true atau enggak, bisa diselesaikan nggak persamaan ini. Kalau di engineering itu enggak, dia bakal kayak gini, kamu bisa nggak bikin suatu persamaan di mana kamu bisa nyari ini angka satunya ganjil atau genap. Buat apa? Untuk error correction. Kalau error misalnya kita kirim data, tadinya satunya ada ganjil, tiba-tiba jadi genap, berarti kan ada error. Nah Iya. itu ada implementasinya. Atau kayak misalnya, coba lu dikasih sintaks, gimana caranya lu bikin sintaks yang bisa mendeteksi yang kayak kita kerjain kemarin dah, apa namanya, palindrome. Jadi ada gitu loh implementasinya gitu. Kalau di sains tuh kagak. Jadi sains tuh cuman kita tahu dan itu terbukti dan itu bisa dan mereka jago gitu. Tapi nggak ada bandanya. Jadi itulah gitu. Kalau di pendekatannya berbeda. Jadi ya gitulah dah soal-soalnya tuh kayak gini-gini lah. Tuh. Sains tuh gitu. Cara ring gitu. Maksudnya lu tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu. Wih gitu. Iya. Wih gila pokoknya. Ya tuh kan ini masuk ke dalam ini following ini ininya apa first followingnya terus terbukti oh ini bisa. Tapi nggak tahu mau ngapainnya gitu. Tapi ya gitu lah, arahnya ke situ dah. Selamat lah, bagus sih tapi cuman, nah codingnya sih kepake, Iya. tapi apa ya, approach-nya
Ya gitulah. Kalau Kak Cika agak gegar otak sih karena suka Nah, ngeblank tuh. aja gitu. Gue nggak ngerti deh ini kenapa simbolnya gini. Kalau simbol semua kan. Mm-mm. Engineer kan mikirnya implementasi ya. Saya ya udah terus mau diapain? Misalnya apa itu mau ngapain? Kalau sains tuh nggak ada, nggak bisa gitu. Jadi Kak Cika selalu harus ada satu layer lagi yang ada contoh yang oke gue sambungin ini baru ngerti gitu. Kalau nggak pasti loading karena terlalu teoritikal gitu. Tapi keren sih. Good luck Daf. Semangat. Asik Kak. Makasih ya Daf. Iya, kasih Kak. Sampai jumpa lagi ya. Sehat ya. Ini bablas dikit gak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa dong. Sip. Kabar-kabar lagi kalau ada apa-apa ya. Semoga lancar, semoga sukses, Yes. semoga apa hebat deh. Semoga Amin. berguna yang Kak Cika bekelin. Ya, Dah. amin. Dah, Makasih Daf. kasih Kak. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.